Pernahkah kalian membayangkan, seorang pemuda biasa yang awalnya hanya penjaga kuda, ternyata ditakdirkan menjadi pahlawan kerajaan? Inilah kisah tentang Damarwulan sang kesatria muda, dan pertarungannya melawan Minak Jinggo, penguasa sakti dari Blambangan. Di zaman Majapahit yang agung, ketika tanah Jawa masih dipenuhi kerajaan-kerajaan besar, hiduplah seorang pemuda bernama Damarwulan. Ia adalah keponakan dari Pati Logender, pejabat tinggi di Majapahit. Sayangnya, darah bangsawan tak membuat hidup Damarwulan mudah. Karena kecemburuan dan persaingan dalam keluarga, Damarwulan malah diperlakukan seperti pesuruh. Tugasnya, merawat kuda-kuda di istal kerajaan. Namun di balik tugas rendah itu, Damarwulan memiliki bakat luar biasa, ketampanan yang memesona, kecerdasan, dan keterampilan bertarung yang mumpuni. Di sisi lain kerajaan, bahaya besar mengancam. Minak Jinggo, raja dari Blambangan, memberontak terhadap Majapahit. Ia bukan musuh biasa. Minak Jinggo memiliki kekuatan supranatural dan wajah yang konon menyeramkan. Dengan pasukan besar dan kesaktiannya, Minak Jinggo mengancam akan menggulingkan kekuasaan Ratu Kencana Wungu, penguasa Majapahit saat itu. Dalam kepanikan, Majapahit mengirim banyak prajurit, tapi tak ada yang mampu mengalahkan Minak Jinggo. Suatu malam, Ratu Kencana Wungu bermimpi. Dalam mimpinya, seorang pemuda tampan muncul dan menjadi penyelamat kerajaan. Siapa dia? Ratu pun memanggil semua pemuda Majapahit untuk mencari sosok dalam mimpinya. Dan ketika giliran Damarwulan dipanggil, semua mata terbelalak. Ratu mengenali wajah yang sama persis dengan yang ia lihat dalam mimpinya. Tanpa ragu, Damarwulan pun diperintahkan menjalankan tugas berat, pergi seorang diri, menyusup ke Blambangan, dan mengalahkan Minak Jinggo. Dengan semangat membara, Damarwulan berangkat ke Blambangan. Namun tentu saja, menembus benteng Minak Jinggo bukanlah perkara mudah. Beruntung, di Blambangan, Damarwulan bertemu dengan dua wanita cantik, Dewi Wahita dan Dewi Puyengan, selir-selir Minak Jinggo. Karena ketampanannya, kedua wanita itu jatuh hati pada Damarwulan dan membantunya. Mereka membocorkan rahasia penting, kekuatan Minak Jinggo berasal dari gada saktinya. Tanpa gada itu, Minak Jinggo bisa dikalahkan. Pada malam gelap, dengan bantuan kedua selir itu, Damarwulan berhasil mencuri gada sakti Minak Jinggo. Pagi harinya, pertarungan besar pun terjadi. Damarwulan dan Minak Jinggo bertarung sengit, adu kekuatan, adu taktik. Minak Jinggo yang selama ini tak pernah terkalahkan, akhirnya roboh setelah Damarwulan berhasil menghantamkan gada saktinya tepat di kepala sang Raja Blambangan. Minak Jinggo tewas. Majapahit pun terselamatkan. Namun perjuangan Damarwulan belum selesai. Dalam perjalanan pulang ke Majapahit, ia diserang oleh dua anak patih Logender, Layang Seta dan Layang Kumitir, yang iri padanya. Mereka ingin mengklaim kemenangan atas Minak Jinggo. Damarwulan sempat terperangkap dan hampir terbunuh. Beruntung, dengan kecerdikan dan pertolongan rakyat kecil, Damarwulan bisa lolos dan kembali ke istana Majapahit membawa kepala Minak Jinggo sebagai bukti. Di hadapan Ratu Kencana Wungu dan seluruh rakyat, kebenaran terungkap. Damarwulan diangkat menjadi pahlawan kerajaan, bahkan, ada yang menyebut, ia menjadi suami dari sang ratu. Kisah Damarwulan mengajarkan kita, bahwa ketulusan, keberanian, dan kepercayaan diri mampu mengalahkan kekuatan sebesar apapun. Walau sempat diremehkan, Damarwulan membuktikan bahwa siapapun meski dari kandang kuda bisa jadi penyelamat dunia. Jadi, jangan pernah remehkan potensi dirimu sendiri. Karena mungkin, kamulah, Damarwulan, yang dunia ini butuhkan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe.